Oke, kita mulai dulu ya belajar hari ini. Kita mulai saja langsung. Sebelum memulai pelajaran praktek ibadah, berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Sikap berdoa. Salahnya ditunjukkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang mungkin baru bangun tidur, boleh perenggangan dulu biar semangat. Biar semangat perenggangan. Hari ini akan ada senam. Semoga kalian kalau ada kesempatan bisa ikut senam bersama teman-teman yang lain, bersama teman-teman yang lain lewat Zoom meeting. Perenggangan dulu biar semangat ya hari ini kita belajarnya. Nanti dilanjut juga Calistung, tapi Calistung tidak ada Zoom. Buka buku praktek ibadahnya di halaman 30. Oke, Ustazah chat dulu. Surah apa Ustazah? Ustazah. Kenapa? Ada di kolom chat. Ada di kolom chat. Praktek ibadah halaman 30 tentang tata cara dan bacaan sholat. Ke baju ini. Ini aja ketakutan. Kalau sudah dibuka bukunya, sekarang perhatikan Ustazah. Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang cara dan bacaan sholat. Dan kalian pasti sudah paham, jadi Ustazah mengingatkan kembali dan menambah sedikit materi. Oke, kita akan belajar hari ini adalah tentang fikih, yaitu tata cara dan bacaan sholat, serta nanti kita akan setoran praktek ibadah hadis kebaikan. Hadis kebaikan ini pendek aja ya, jadi insya Allah semuanya sudah hafal. Cepat aja. Oke, kita akan belajar fikih, tata cara dan bacaan sholat, dan setoran hadis kebaikan. Oke, Ustazah akan menjelaskan kenapa sih kok kita belajar tentang tata cara dan bacaan sholat lagi, Ustazah. Kita harus belajar karena siapa tahu kalian sudah mulai lupa-lupa nih, atau mungkin sholatnya sudah mulai malas-malas. Nah, itu dirajinkan lagi. Lebih digiatkan lagi ya. Nah, untuk kalian yang waktu sholat itu tidak khusyuk atau tidak mungkin banyak gangguan atau mungkin saat sholat Ustazah, kepikiran macam-macam. Ya. Ustazah. Ya. Ya, Almet. Kalau aku itu kan ada yang aku masih belum hafal. Aku itu dibuatkan ini kayak kertas harus dibaca terus. Titah, buku. Oh, jadi dibaca waktu sholat. Maksudnya kertasnya itu tuh dibaca waktu sholat. Iya, tah. Ya. Kalau udah jadi gunakan lagi. Oh, begitu. Itu caranya Almer menghafal ya? Cara menghafal doa-doa waktu sholat. Iya. Nah, kalau doa-doa dalam sholat ini kan bahasa Arab. Nah, kita akan membaca dan membahas apa sih arti-artinya dalam gerakan sholat itu tuh, arti bacaan doanya tuh apa aja sih ternyata. Kalau kita membaca doa sholat dan pada waktu sholat kita tahu apa artinya, nanti sholat kita itu akan lebih khusyuk. Nah, ini katanya beberapa ulama
lama ya. Mau mengenal, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus hafal dulu, kita harus tahu dulu artinya, harus paham apa sih arti bacaan dari setiap doa yang kita panjatkan sama Allah saat kita bergerak itu apa aja artinya. Nah, setiap kita ingin, di layar kalian sudah ada, setiap kita ingin memulai sholat, pasti kita harus fokus ke satu titik, ke sajadah, lalu fokuskan pikiran kita hanya untuk beribadah pada Allah, lalu membaca niat, aku berniat membaca, aku niat sholat ini karena Allah Ta'ala. Misalkan aku berniat sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah kemarin ya, sudah dihafalkan juga ya niat-niatnya. Nah, setelah kita sudah fokuskan sama satu titik, lalu kita sudah membaca niat, berarti niat itu tuh sudah dalam hati kita, karena ini ya kemarin ya, kalau niat, sudah niat, berarti itu juga bernilai ibadah. Bagaimana kalau misalkan yang berniat jahat? Kalau berniat jahat, Allah itu maha baik, Allah itu melihat dulu apakah kalian sudah melakukannya atau belum. Nah, tapi kalau misalkan baru niat baik sama Allah sudah dicatat, oh ini sudah berniat baik mau begini, tapi itu padahal kita belum tentu mau melakukan. Nah, itu sama Allah sudah dicatat kebaikan. Tapi kalau misalkan yang niat buruk, itu sama Allah dilihat dulu, sudah dilakuin atau belum. Kalau sudah dilakuin, baru sama Allah dicatat. Ya, nanti pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan setelah selesai Ustazah ini ya, setelah selesai Ustazah menjelaskan. Nah, lalu setelah kita fokus dan membaca niat, lalu kita mengangkat badan membaca Allahu Akbar. Itu artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, kenapa kita mengatakan Allah Maha Besar? Ya, karena apapun yang ada di ini, yang setiap gerakannya itu tidak ada terkecuali tanpa izin Allah. Jadi Allah itu Maha Besar. Nah, untuk yang misalkan kalian punya teman yang mungkin kekurangan atau mungkin kalian pernah lihat orang yang kekurangan. Yang misalkan dia mohon maaf tidak bisa jalan atau dia tidak bisa berdiri jadi atau tidur. Nah, itu semua karena atas izin Allah masih diberikan kesempatan hidup untuk terus beribadah. Nah, kita juga kalau misalkan mau minta sama Allah, misalkan kita mau berdoa, sama seperti manusia. Kalau misalkan kita mau minta makanannya nih, mau minta, contohnya, Almer boleh minta tidak makananmu. Nah, kalau kita mau meminta sesuatu sama orang, pasti kita memuji dia terlebih dahulu. Almer, kamu baik, kamu pinter, kamu solih, boleh tidak saya minta makanan? Nah, sama juga seperti Allah. Nah, Allah itu punya 99 nama, yaitu Asmaul Husna. Nah, kalau kalian mau meminta sesuatu sama Allah, nah itu tinggal menyebut nama ini, menyebut salah satu nama yang ada dari salah satu 99 Asmaul Husna itu. Mau salah satu, mau semuanya juga boleh. Insya Allah sama Allah nanti pasti bakal dikabulkan. Nah, tapi doa itu tidak semuanya harus saat itu juga dikabulkan. Bisa juga nanti, bisa juga besok, gitu ya. Tidak harus saat itu juga. Jadi Allah itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana bersabar. Kemarin sudah ya belajar tentang hadis bersabar juga di kelas 1, di kelas 2 juga. Nah, lalu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah di buku kalian, itu ada bahasa Arabnya. Nah, kalau bahasa Arabnya ini, tidak usah Ustazah jelaskan lagi ya, karena sudah hafal, dan bisa dihafalkan dengan cara masing-masing kalau belum hafal. Kalau tadi Almer membaca, ya Lila, kalau tadi Almer cara membaca doanya sambil, waktu sholat sambil dibaca, oh itu boleh, tapi asalkan kita tetap khusyuk. Nah gitu, jadi kalau misalkan Ustazah kok sholat sambil baca, iya tidak apa-apa. Untuk yang baru belajar, untuk beberapa orang juga kalau misalkan tidak menghafal surah tertentu, itu boleh membuka Al-Quran di depannya gitu, membuka Al-Quran. Nah, tapi bagaimana dengan sholatnya? Ya tetap khusyuk, tetap membaca, dan tidak mengerjakan yang lain-lain atau tidak mengatakan hal yang lain-lain di luar dari ini, sholat, dari kegiatan sholat. Kalau membaca doa itu boleh. Nah, tapi kalau bagaimana Ustazah, misalkan Ana bersin atau saya bersin, terus saya mengucap Alhamdulillah, boleh.
misalkan bersin ya saat sholat, nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu kan berarti membaca doa juga, itu memuji Allah, jadi tidak apa. Tapi kalau di luarnya dari sholat, misalkan, kamu sudah makan belum tadi, tapi sambil sholat gitu ya, itu tidak boleh. Jadi harus tetap khusyuk ke sholat, mau bagaimanapun caranya, pokoknya itu harus tujuannya sholat ya. Nah, kalau di sini di arti dari membaca doa iftitah, yaitu artinya Maha besar Allah, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah di waktu pagi dan sore, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus, dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholat, ibadah, dan hidup serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam, tidak ada sekutu baginya, karena itu aku diperintah dan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, dari doa iftitah ini kita tahu, kita sholat itu harus tahu ya artinya, jadi biar kita lebih khusyuk, kita menghadapkan wajah kita hanya untuk Allah, dan kita, Waalaikumsalam, dan kita termasuk, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita masuk Islam, kita sudah Islam dari lahir, tapi bagaimana seterusnya, nah itu dari kita. Bagaimana kita mau belajar tentang agama, bagaimana kita mau menerapkan ibadah yang sebenarnya. Nah, Tuhan seru alam, seru sekalian alam, tidak ada sekutu baginya, karena itu aku diperintah. Nah, sebetulnya kalian pernah tidak bertanya-tanya, sebenarnya kenapa saya ini hidup di dunia, atau kenapa anak ini sebenarnya hidup di dunia? Kenapa manusia ini diciptakan turun ke bumi? Sedangkan Allah mungkin sudah cukup punya malaikat yang pasti sudah beribadah padanya. Nah, tapi sekali lagi Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Sesungguhnya kita tidak mengetahui apa rencana yang ada di balik rencananya Allah. Gitu. Nah, kita itu sebetulnya diperintahkan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu bisa macam-macam ya, jadi beribadah itu tuh banyak sekali caranya. Misalkan kalian menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan duri di jalan, nah itu termasuk juga ibadah, termasuk itu pahala. Misalkan kalian memberikan kepada teman kalian yang tidak punya makanan, itu juga termasuk ibadah. Begitu mudahnya beribadah pada Allah. Ya, sebenarnya beribadah itu tuh juga kebaikan yang kita sebarkan kepada manusia. Terus kita berbakti kepada ayah bunda, itu termasuk juga beribadah. Sangat mudah sekali ya beribadah. Jadi tidak hanya sholat beribadah. Kalau sholat itu adalah keharusan. Nah, yang lain-lainnya itu adalah hubungan kita dengan manusia. Jadi tidak hanya dengan hubungan kita kepada Tuhan. Nah, terus yaitu kita selanjutnya setelah membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, artinya ada di buku kalian juga, ada di halaman 32. Nah, ini sangat bagus ya artinya, jadi harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau nanti saat sholat itu bisa lebih khusyuk. Jadi tidak sembarangan lagi saat sholat atau main-main. Sudah kelas 2 ya. Jadi sudah saatnya beribadah mulai diperbaiki. Yang kemarin waktu kelas 1 atau semester 1 mulai bolong-bolong ininya sholatnya. Nah, sekarang mulai diperbaiki lagi. Nah, bagaimana cara khusyuk? Nah, cara khusyuk itu adalah kita dengan mengetahui arti dari setiap doa yang kita panjatkan saat kita membaca saat kita sholat. Nah, yang Al-Fatihah ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan ini maksudnya adalah hari kiamat ya. Atau misalkan nanti kalau misalkan kita sudah kembali kepada Allah, nah itu akan dibalas atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Hanya kepada kami menyembah dan hanya kepada mula saja kami memohon pertolongan. Nah, di sini menyatakan kalau misalkan hanya kepada kamu kami menyembah dan hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan. Jadi, kalau kalian membaca syahadat, tiada Tuhan selain Allah.
Nah, kalian sudah berjanji sama Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau misalkan ada selain itu, nanti Allah bisa cemburu. Jadi tidak hanya manusia aja yang cemburu. Kalau misalkan ada yang menduai. Jadi Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu dengan kepercayaan masing-masing. Kalau kepercayaan kita adalah Tuhan, kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, nanti Allah bisa cemburu. Nanti kalau Allah cemburu itu susah sekali untuk kembali rasa cintanya Allah tuh ke kita gitu. Jadi jangan buat Allah cemburu dengan menduakan Tuhan. Jadi cukup Tuhan kita hanya satu. Dan hanya kepadamu tadi kami memohon pertolongan. Nah, kita memohon pertolongan itu tiada kuasanya, karena Allah Maha merajai, Maha bijaksana, dan Maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun sudah ditakdirkan sama Allah bakal begini, tapi doa akan lebih dulu sampai ke Allah daripada takdir itu sendiri. Jadi misalkan sudah ditakdirkan sama Allah ini bakal celaka, nah kita terus meminta sama Allah, tidak ini memohon keselamatan. Jadi insya Allah sama Allah akan diselamatkan. Gitu. Jadi sama Allah akan dikabulkan lebih dulu doa daripada takdir. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kalau kalian, misalnya nih, kalau di kejadian benar, ini kejadian yang sudah nyata. Jadi, ada beberapa orang yang dia itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah, tapi nikmatnya itu sama Allah selalu dikasih. Jadi dia selalu sehat, rezekinya banyak, dan dia mau apa aja itu selalu terpenuhi. Nah, hati-hati, itu tuh justru sama Allah dibuat untuk dia jauh sama Allah. Jadi misalkan Allah itu tidak suka atau Allah itu tidak mau dekat-dekat dengan satu makhluk gitu misalkan, jadi dikasih aja. Jadi biar makhluknya itu tuh lupa sama Allah. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Jadi sama Allah itu hati-hati sekali kalau misalkan padahal saya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kok bagaimana, kenapa ya? Semuanya itu tuh berjalan lancar dan saya merasa tenang. Gitu. Nah, itu hati-hati, bisa saja Allah itu tuh ingin menjauhkan kita darinya. Nah, kalau sudah mulai muncul seperti itu, mulai mengingat Allah lagi, mulai perbaiki ibadahnya lagi, mulailah berdoa kembali. Nah, menunjukkan kami jalan yang lurus, itu menunjukkan jalan yang lurus. Jadi kita sudah ada patokan ya, patokan kita adalah Al-Quran, dan pedoman kita juga kita mencontoh Nabi Muhammad. Kalau misalkan setiap kita ingin melakukan sesuatu, nah kita mencontoh dari Nabi Muhammad dan melihat dari hadis-hadis yang sudah kita hafalkan, terus melihat di Al-Quran itu sudah banyak sekali aturan-aturan yang disiapkan sama Allah, sudah dengan sedetail mungkin. Kalau bagaimana dengan jalan, nah Allah itu juga Maha mengetahui sesuatu. Jadi Allah itu juga memberikan jalan yang lurus bagi yang dihendaki, dan Allah memberikan jalan yang sesat untuk yang Allah hendaki juga. Jadi kepada hanya Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan. Selanjutnya setelah kita membaca Al-Fatihah dan kita membaca surat-surat pendek, kita ruku. Nah, ruku itu membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ya. Jadi bacaannya adalah Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung atas segala puji baginya. Nah, dalam bacaan sholat ini juga kita terus memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalkan saat sholat itu kita meminta sesuatu? Boleh, tapi dalam hati ya, jangan keras-keras gitu ngomongnya. Ya Allah, hamba ingin ini, dalam sujudnya, dari setelah membaca doa itu. Nah, karena kan di setiap bacaan doa itu penuh dengan pujian-pujian. Boleh, tapi dalam hati ya, jangan dibacakan dengan keras. Nah, terus habis itu bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah akan pujian orang yang memujinya. Nah, ini Ustazah sudah bilang tadi ya, kalau kita mau meminta sama Allah itu tuh kita banyak memuji aja, banyak memuji, insya Allah nanti Allah pasti maha mendengar. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan tidak memuji, apakah doa kita tidak didengar? Insya Allah, Allah tadi di sini ya, di ayat ini, Allah pasti maha mendengar.
Tapi Allah suka dengan pujian-pujian, sama seperti manusia ya, suka dengan puji-pujian. Tapi Allah ini memang yang paling berhak untuk dipuji, karena Allah ini maha besar dan maha bijaksana. Tapi kalau manusia dipuji seadanya, ini aja, sederhana maksudnya. Jadi jangan berlebihan gitu. Nah, selanjutnya kita membaca doa sujud. Membaca sujud, kalau beberapa ini ada yang membaca 3 kali, ada juga yang membaca sekali. Artinya, sujud dengan menempelkan 7 anggota badan, yaitu dahi, kedua telapak tangan, lutut, kedua jari. Ketika sujud dan hidung agak ditekan ke tempat sujud. Jadi sujud itu tuh bukan wajahnya ya, tapi hanya dahi dan hidung. Jadi dagunya ini tetap tidak menempel. Gitu. Jadi dahi dan hidung saja. Semuanya nempel 7 badan tadi. Ada dahi, hidung, telapak tangan, lutut. Dan pasti semua organ badan ya di dalamnya juga sujud. Artinya yaitu Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan dengan memujinya. Nah, sekali lagi bacaan sholat ini sangat banyak untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah membaca doa ini dalam hati, boleh misalkan kalian ingin meminta yang paling besar, yang paling tidak mungkin sekalipun, minta sama Allah, nanti sama Allah insya Allah pasti akan diwujudkan. Misalkan, ya Allah, hilangkanlah corona dari muka bumi ini, hamba ingin bermain sama teman-teman lagi seperti biasa tanpa menggunakan masker, seperti itu. Atau misalkan, hilangkanlah corona di muka bumi ini ya Allah, setelah membaca doa ya. Jadi setiap gerakannya itu membaca doa, meminta apa yang ingin diminta. Lalu duduk di antara 2 sujud. Wahai Tuhanku. Oh, ini saja lupa membaca. Lalu duduk di antara 2 sujud, membaca Allahu Akbar lagi. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah rizkiku, tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah segala kesalahanku. Nah, di sini kita meminta sama Allah, tapi ingat, kita jangan, kalau kita meminta, kita harus ada yang kita lakukan. Jadi biar Allah itu tuh melihat, oh ini sangat baik, ini sangat memperbaiki sholatnya. Gitu. Jadi akan kukabulkan doanya, misalkan begitu ya Allah bilang ya, kalau Allah bisa bilang langsung. Nah, sesungguhnya kita itu dosa kita sangat banyak dan kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan kita dinampakkan semua dosa dalam bentuk tubuh, mungkin kita sudah tidak terlihat cantik, mungkin kita tidak sudah terlihat ganteng, begitu ya. Mungkin kita tidak terlihat rapi, mungkin habis mandi pun kita juga tetap terlihat jelek atau bau begitu ya. Kalau misalkan Tuhan melihatkan dosa kita. Jadi Allah itu tuh menutup aib-aib kita gitu, agar kita terus sadar dan kita beribadah kepadanya. Ya. Sangat bagus sekali ya ternyata artinya doa-doa ini. Doa-doa yang diucapkan saat sholat ya. Ustazah, izin BAB. Ya, silahkan. Sujud kembali, sujud kedua sama seperti sujud pertama. Terus ini duduk terakhir, duduk dan membaca tahiyat. Artinya, semoga kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan segala kebaikan untuk Allah. Selamat sejahtera untukmu, wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkahnya kepadamu. Selamat sejahtera untuk kami dan untuk para hambanya yang saleh. Aku bersaksi tiada yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah dan utusan. Nah, ini kalau kita baca banyak sekali doa-doa yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kepada Allah lah kita harus berserah dan kita memohon pertolongan dan memohon doa. Lalu ini ada membaca salawat atas Nabi. Ini juga masih dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Seperti itu bacaannya, ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid. Artinya, sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim dan berikanlah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberi berkat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, kalau yang ini, yang bacaan doa ini, nah itu saatnya kita membaca menunjuk ini ya, yang setelah Atahiyatul mubarakatuh sholawatu asyhadu alla. Nah, waktu asyhadu alla itu tuh kita menunjuk saat ini tangannya lurus ke depan. Nah, itu ternyata artinya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kan pada saat itu kita menunjuk bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya dari telunjuk, atau mungkin ada lagi arti di baliknya itu. Nah, habis itu setelah kita membaca doa salat, yang lain tadi kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai situ aja, selamat sejahtera untukmu serta selalu dalam rahmat Allah. Nah, itu yang dimaksudkan adalah untuk kita sendiri. Jadi, selain kita bersedekah untuk orang lain, kita juga bisa bersedekah untuk badan kita sendiri. Salah satunya adalah dengan sholat, terus kita membaca Al-Quran, terus kita menghafal. Nah, itu juga sedekah terhadap badan kita sendiri. Kalau kita sholat itu insya Allah pasti akan menemukan kedamaian, rasa tenang. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk dan lebih fokus. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya kita akan ke modul di halaman 38. Di halaman 38 itu ada hadis tentang hadis kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Artinya adalah setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, ini tadi Ustazah juga, ini sangat nyambung ya dengan bacaan sholat yang tadi. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi setiap kita memuji Allah itu juga sedekah. Nah, sholat itu juga termasuk sedekah terhadap tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau kesehatan jasmani itu kesehatan tubuh yang bergerak. Kalau misalkan kesehatan rohani itu seperti hubungan kita kepada Allah, ketenangan, kebahagiaan. Nah, itu ini kesehatan rohani. Nah, kesehatan rohani itu salah satunya juga dengan beribadah, dengan bersedekah juga. Jadi ingat ya, sedekah itu tuh tidak hanya hubungan kita dengan orang lain. Kita memberi infak itu tidak hanya seperti itu, tapi juga kita bisa sedekah terhadap diri kita sendiri. Bagus. Kalau ini sedikit sekali ya. Kalau ini sedikit. Ya. Aku kan duluan kali hitung. Baru kan aku kan masih sisa sedikit, Bah. Aku tuh lanjutkan sambil video aku sambil aku tulis. Oh, sambil mengerjakan ini, sambil mengerjakan Kali hitung. Udah selesai aku. Alhamdulillah. Nanti habis itu difotokan ke Ustazah ya. Nama duluan. Oke, sebentar ya. Ustazah lihat dulu wajah-wajahnya, nanti siapa tahu Ustazah lupa sama ini wajah-wajahnya atau Ustazah tidak mengabsen melihat wajahnya. Ini muka. Siapkan ya, di halaman 38 itu hadisnya sangat pendek sekali. Pendek banget Ustazah. Jadi pasti semuanya hafal. Ini hafalannya, jadi ditutup aja bukunya kalau misalkan sudah siap. Tadi Ustazah lihat ada Mea. Ustazah absen dulu ya. Ada Mea, Adi, Kenzi, Lila, terus ada Kila,
ada Zahra, ada Alka, Vanesha, Jihan Salsabila, Jafiko, Almer, Nabila, Abid, oh ada Dea, ada Afif, ada Damar, ada Gian, dan Dava. Dava tadi sudah ya, Dava. Kali kau. Oke, karena ini hadisnya sangat pendek, siapa yang mau setoran duluan? Oke, Ustazah tunjuk. Suaranya yang paling besar tadi Ustazah dengar. Bentar ya. Oke, kalau hafalan silahkan ditutup. Untuk yang sudah hafal, silahkan ditutup juga. Jadi mendengar dari teman-temannya, siapa tahu temannya ada yang salah, jadi sekalian juga murojaah. Silahkan untuk Almer, Ustazah persilahkan. Ya. Anda belum hafal. Ustazah ada bukunya. Oh, belum hafal. Sebentar, Ustazah lihatkan. Jadi ini hadisnya sangat pendek sekali. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, Almer dulu ya, Almer. Ustazah, dengarkan Ustazah, Almer. Baru nanti Mea. Habis itu hadis Sini ya, Afif. Bisa dilihat di layar. Nah, itu hadis kebaikan. Jadi sambil ditulis di kertas atau di mana gitu, ditulis. Nanti Ustazah fokus ke teman-temannya sambil mendengarkan juga. Oke, silahkan Almer. Almer, Mea. Dari tidaknya hadis kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodako. Artinya setiap kebaikan itu adalah sodako. Luar biasa. Lanjutnya, Mea. Iya ini ada suaranya nggak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan kullu ma'rufin sodakoh. Artinya setiap kebaikan adalah sodakoh. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, Vanesha. Kebaikan setiap kebaikan adalah Asih. Oke, Afif. Sekarang ini ya. Di screenshot aja boleh, Afif. Di screenshot atau ditulis ininya. Jayanya nanti kelamaan. Sudah. Oke, sebentar ya. Ustazah persilakan dulu untuk Afif menulis atau boleh di screenshot, boleh. Nanti setelah itu baru Ustazah hentikan share screen-nya, baru kita lanjut ke hafalan. Nanti lihat dari layar. Afif bilang ya kalau sudah ya. Sambil yang lainnya menunggu, boleh murojaah dulu. Nah, ini pendek sekali ya. Aku lu ma'rufin sodakoh. Pakai masker kah? Kullu ma'rufin sodakoh. Sambil menunggu ya. Bentar. Hah? kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan adalah Belum tahu. Saya kira di tempatnya Ibu. kullu ma'rufin sodakoh. Maksud kebaikan adalah sodakoh.
Oke, terima kasih Bu Sel. Artinya setiap Tapi sudah? kebaikan adalah Oke, sedekah. sudah stop. Selanjutnya, Makrofin sedekah. oke, sebentar. Ustazah bacakan. Nanti urutannya adalah Zahra, lalu Jihan Salsabila, lalu Abid, lalu Syafiko. Nah, itu 4 itu dulu. Zahra, Jihan, Abid, Syafiko. Silakan dari Zahra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Alhamdulillah, luar biasa. Lanjutnya, Jihan Salsabila. Kullu ma'rufin sedekah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Oke, lanjut ke Jihan Salsabila. Baik. Sadaqallahul Azim. Luar biasa. Selanjutnya, Abid. Doa kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sadaqah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Wah, Masya Allah. Tadi Syafiko? Hadis kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sedekah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Luar biasa. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, setelah Syafiko, siapa? Oke. Suruh video lagi. Dafa. Kenzi, Lila, Dafa. Kenzi, Lila, Dafa, Afif. Selanjutnya siapa lagi? Nabila. Amin ya robbal alamin. Nabila lalu? Oh, bukan amin. Kila. Oke, Kila. Kila nanti ya. Oke, selanjutnya Alka. Oke, itu dulu ya. Dari Kenzi, Lila, Dafa, Afif, Nabila, Kila, Alka. Pertama Kenzi, silahkan Kenzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sadaqah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Bagus, luar biasa. Silahkan lanjutnya Lila. Setiap Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sadaqah. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Bagus. Selanjutnya Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu
ma'rufin sodakoh. Artinya, setiap kebaikan adalah sodakoh. Oke. Selanjutnya, habis Dafa, Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya, setiap kebaikan adalah sodakoh. Oke, luar biasa. Terima kasih, Afif. Selanjutnya, Nabila. Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya, setiap kebaikan adalah sodakoh. Alhamdulillah. Terima kasih, Nabila. Lanjutnya, Kila. Hadis kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya, setiap kebaikan adalah sodakoh. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Kila. Lanjutnya, Alka. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya, kebaikan adalah Alka, coba bisa diulangi lagi yang artinya saja. Saja mungkin terputus. setiap sodakoh. Oke, terima kasih, Alka. 100 untuk semuanya. Selanjutnya, sisa Adi, Dea, Damar, Gian. Siapa yang mau duluan? Ada lagi yang belum saya sebutkan? Gian. Gian, silahkan Gian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya, setiap kebaikan adalah sodakoh. Alhamdulillah, terima kasih Gian. Lanjutnya, coba Damar. Mau dicoba Damar? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya? Setiap kebaikan adalah sodakoh. Oke, terima kasih Damar. Selanjutnya Adi. Adi mau dicoba dulu? Ya. Adi. Dinyalakan dulu ininya, suaranya Adi. Kita nggak dengar. Adi suaranya dinyalakan dulu. Hadis kebaikan. Kullu ma'rufin sodakoh. Artinya setiap kebaikan adalah sodakoh. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya ada DA, masih ada DA? Masih. Oke, silahkan DA mau dicoba karena ini hadisnya pendek aja DA. Yuk dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kebaikan, setiap kebaikan adalah sodakoh. Coba sekali lagi yang Arabnya, bacaan Arabnya mungkin usahanya terputus. Coba DA dibaca lagi yang Arabnya, hadis kebaikan. Ma'rufin sodakoh. Terima kasih DA. Oke, sudah semua ya dari Ustazah sebutkan tadi yang sudah Adi, Afif, Vanes, Mea, Syafiqoh, Dafa, Jahra, Jihan Salsabila, Nabila, Abid, Almer, Kenzi, Lila, Kila, Alka, DA, Damar,
Sekian, ada yang belum Ustazah panggil namanya? Insya Allah sudah semua ya. Ustazah, Ustazah, Mm-mm. nanti ada suruh kirim video. Yang sudah setoran di Zoom, tidak usah mengirim video lagi ya. Jadi sudah sekali aja sama Ustazah sudah Ustazah nilai, jadi tidak perlu lagi. Kecuali yang tadi, yang hari ini tidak sempat ikut Zoom, nah itu nanti baru mengirim video. Ustazah, Ya, jadi ndak kirim video ini. tidak perlu. Untuk teman-teman yang sudah setoran tadi, yang sudah Ustazah panggil tadi namanya, itu tidak usah setoran lagi ya, sudah tidak usah kirim video. Jadi Ustazah menilainya satu kali itu aja. Jadi tadi yang sudah kalian bacakan itu sudah Ustazah nilai juga. Yang Ustazah sudah sebutkan namanya tadi sudah Ustazah nilai juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau begitu Itu berapa? Ustazah. Kenapa? Itu lagi. Nilaiku berapa Ustazah? Ya, semua insya Allah yang sudah hafal tanpa melihat tadi itu 100. Bahkan mungkin yang sering terlambat menghafal pun ini sangat cepat dihafal karena saking pendeknya. Jadi kalau ada kesempatan, kalian hari ini ada senam, sekali lagi saya ingatkan, nanti calistung juga dikerjakan. Untuk yang belum mengerjakan review bahasa Inggris, bahasa Arab, nanti bisa dikerjakan. Kalau aku udah Ya, setelah ini ya. Iya, Almer insya Allah sudah. Nanti Ustazah cek lagi. Insya Allah semua sudah. Ada beberapa yang belum mengerjakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, nanti dikerjakan lagi ya soal review ya. Oke, Ustazah akhiri. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa kembali. Sikap berdoa. Doa selesai belajar. Mengucap hamdalah. Bagi Allah Tuhan Alam. dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Mea, Adi, Kila, Alka, Abid, Afid, Gian, Lila, Kenzi, Syafiko, Jahra, Damar, Almer, dan Sabila, Dea, Nabila, Vanes, dan Dava. Terima kasih. Saya ucapkan atas waktunya. Semoga sehat selalu dan Ustazah akhiri. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ustazah. Dadah. Dadah, Ustazah. ada Ustazah. Dadah. Ya, Ustazah. Tutup ya. Ada Ustazah. Ustazah.